Nah, untuk buku edisi 3 ini sampulnya warnanya putih ya. Kalau edisi 2 sampulnya warna buminya itu warnanya emas. Pengarangnya masih sama, Kieso Wigan Warfield. Di chapter 1 ini kalau yang di bukunya Kieso ini lebih banyak cerita mengenai penyusunan standar akuntansi atau apa prinsip-prinsip akuntansi kalau di dunia internasional ya. Mungkin nanti saya ceritakan sedikit kalau di Indonesia itu seperti apa ya. Kemudian kan kalau di buku ya kalian sejak yang pengantar akuntansi itu kalau bukunya kok namanya depannya itu apa selalu apa IFRS edition. Nah ini juga nih IFRS edition. Maksudnya apa sih? Memang ada yang adakah yang tidak IFRS edition gitu ya. Nah ini menceritakan sejarah tuh, sejarah bagaimana akhirnya dunia itu mengadopsi IFRS gitu ya. IFRS itu berarti yang membuat kan internasional financial reporting standar. Wah dunia internasional berarti nggak hanya cuma satu negara, tapi memang semacam konsensus gitu ya dari banyak negara untuk menggunakan IFRS tersebut. Nah kenapa ya? Apakah dulu nggak pakai IFRS gitu ya? Nah, itu akan saya ceritakan di sini nanti. Ya, financial reporting dan accounting standar. Mengapa ya perlu sih? Mengapa perlu diatur gitu ya? Mengapa perlu diatur? Pakai standar gitu. Standar itu buat apa? Kemudian mengapa sih perlu disusun laporan keuangan? Nah itu yang akan dibahas di chapter 1. Jadi perlunya penyusunan laporan keuangan, kemudian mengapa perlu standar ya. Dan ini cikal bakal kenapa sih adopsi IFRS tersebut dan bagaimana mungkin aplikasinya di dunia itu sekarang ya. Sebenarnya kalau akuntansi itu buat apa gitu ya, akuntansi itu buat apa ya, pertama standar-standar kenapa harus diatur kalau apa mencatat harga perolehan itu harus ini gitu ya komponennya. Nah itu diatur di standarnya. Ini menunjukkan itu ya, yang pertama ini ada apa nama-nama perusahaan, nama-nama perusahaan di dunia dan pendapatannya. Mungkin kalau sekarang justru itu ya banyak kan yang perusahaan-perusahaan seperti apa Alibaba gitu ya, yang istilahnya retail yang banyak apa fintechnya gitu ya, yang sekarang pendapatannya itu justru melejit. Apalagi dengan yang COVID sekarang ya, ini banyak dibahas kalau pengaruhnya COVID ini nanti ke dunia itu seperti apa sih. Ini kan sudah terjadi istilahnya semacam disrupsi gitu. Nah peran akuntansi nanti di mana gitu, apakah masih perlu tuh peran akuntan gitu. Toh semuanya sekarang sudah pakai apa kayak ya teknologi, ini buat apa gitu. Nah, kalau proses akuntansi sendiri itu kan sebenarnya di awal dari identifikasi ya. Jadi proses akuntansi itu bukan langsung jurnal ya, bukan langsung jurnal. Tapi pertama itu dari identifikasi. Ya dari identifikasi transaksi itu. Perlu nggak sih suatu transaksi itu nanti di jurnal atau enggak gitu. Apakah suatu transaksi itu mengandung nilai ekonomi? Kemudian bagaimana pengukurannya ya, bagaimana ini diukurnya berapa ya, ini harus dicatatnya berapa baru masuk ke jurnal. Jadi pertama itu perlu proses identifikasi dulu. Ini pasar globalnya nih buat jadi entitas ekonomi ya, entitas ekonomi itu berarti apa sih? Perusahaan ya, perusahaan. Kalau perusahaan kalian sudah mengenal adanya apa? Kalau dari segi usahanya, itu ada perusahaan jasa, ada perusahaan dagang, dan juga ada perusahaan manufaktur ya, ada perusahaan manufaktur. Itu kalau dari sisi usahanya secara umum ya. Tapi kalau kalian nanti melihatnya, kalian belajar ekonomi kan ya, belajar ekonomi itu. Kalau dilihat dari sektornya, ya, kalau dari segi sektornya mungkin nggak cuma 3 itu ya, mungkin nggak cuma 3 itu, tapi banyak tuh dari agrikultur, kemudian pertambangan. Nah itu kira-kira masuknya kemana? Apakah perusahaan jasa, perusahaan dagang, atau ke perusahaan manufaktur? Gitu ya.
Nah, itu macam-macam ya. Kalau dari sisi sektor ya, terutama yang kalau kalian belajar ekonomi itu ada di sektor yang dibagi oleh Badan Pusat Statistik ya, BPS, itu dari sektor agrikultur sampai dengan adanya sektor keuangan, kemudian sektor perdagangan, dan banyak ya, ada sekitar 9 sektor ya. Kalau di pajak, nah itu sektor itu lebih dinamakan KLU. Nah, nanti kalian ketika belajar pajak namanya mengenal yang namanya KLU ya. Nah, KLU. Ini KLU-nya masuknya kemana gitu. Nah, entitas ekonomi ya, perusahaan itu ya, ketika melakukan pencatatan akuntansi, dia pertama kan mengidentifikasi dulu, baru mengukur, baru mengkomunikasikan. Nah, mengkomunikasikannya ini dimulai dari penyusunan jurnal sampai dengan hasilnya adalah laporan keuangan. Ya. Laporan keuangan komersil ya, waktu laporan keuangan komersil ini yang dikenal ada 5 laporan keuangan komersil. Yang pertama adalah harusnya diurutin dulu ya. Kita akan mengurutkan berdasarkan sequence penyusunannya. Ya. Sudah. Ya, berdasarkan penyusunannya yang pertama ya. Yang pertama dari laporan laba rugi ya, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Menyusunnya pertama dari laporan laba rugi ya, dari income statement ya, dari income statement. Nah, yang kalian kenal selama ini kalau di pengakuan itu income statement saja ya. Padahal kalau income statement namanya ada income statement ya, atau income statement yang isinya itu adalah laba komprehensif ya, comprehensive statement ya. Ada yang namanya statement of comprehensive income ya, comprehensive income. Nah, statement of comprehensive income ini isinya adalah income statement atau nanti bagi yang menghasilkan net income ya, yang menghasilkan net income plus other comprehensive income plus OCI ya, other comprehensive income. Nah, kalau OCI asalnya dari mana? Sudah kalian kenal sedikit ketika belajar investasi di pengakuan kemarin ya. OCI itu timbul biasanya karena dari transaksi kepemilikan ya. Kalau dari investasi berarti karena yang naik turun ya, atau naik turun harga harga investasi yang merupakan investasi non trading. Itu salah satu sumber OCI. Nah, comprehensive income itu ya, comprehensive income itu terdiri dari income statement tambah other comprehensive income. Nah, kita awalnya laporan keuangan diawali dari situ ya. Net income atau net loss yang dihasilkan dari income statement ya, itu akan masuk ke laporan perubahan modal ya, statement of changes in equity ya, laporan perubahan modal. Kalau di perusahaan perorangan ya, kalau di perusahaan perorangan ketika menyusun laporan perubahan modal, masih ingat ya, dari modal awal ditambah dengan net income ya. Kalau net loss berarti dikurangi dengan net loss ya, dikurangi lagi dengan private atau withdrawal ya, dikurangi dengan pengambilan pribadi oleh pemilik, baru kita peroleh sebagai modal akhir. Untuk yang partnership juga hampir sama ya. Kalau yang partnership itu hampir sama seperti perusahaan perorangan ya, hampir sama seperti perusahaan perorangan. Dari modal awal ditambah dengan income sharingnya ya, ditambah dengan income sharingnya atau loss sharing. Loss sharing berarti mengurangi, dikurangi lagi kalau ada private atau withdrawal, baru diperoleh modal akhir. Sedangkan kalau di perusahaan yang perseroan ya, perusahaan yang perseroan itu kalau di perusahaan perseroan kita akan menyusun yang namanya return earning statement ya, laporan perubahan laba ditahan ya, return earning statement. Itu berasal dari return earning awal ditambah dengan net income atau dikurangi dengan net loss ya. Itu akan kemudian dikurangi dengan dividen ya, dikurangi dengan dividen, baru diperoleh dengan return earning akhir ya. Return earning akhir akan masuk bagian ya, di struktur modal ya, akan bagian di struktur modal atau equity-nya ya, di bagian di struktur modal atau equity.
Baru yang berikutnya ya, laporan berikutnya kita akan menyusun neraca ya, statement of financial position atau laporan posisi keuangan. Isinya masih ingat ya, isinya ada aset, kemudian ada liabilitas, aset, kemudian liabilitas dan ekuitas ya. Baru, selanjutnya kita akan menyusun laporan arus kas ya. Terdiri dari cash flow from operating, cash flow from investing, dan cash flow from financing. Nah, laporan keuangan yang kelima, ya ini yang merupakan penjelas ya, isinya adalah menjelaskan ke laporan-laporan keuangan yang lain. Jadi misalkan piutang ya, piutang nilainya 100 juta. Nah, ini asalnya dari mana? Atau AFDA ya, saldo allowance for double account yang ada di neraca. Itu nilainya ada angkanya atau perhitungannya dari mana? Itu akan kita jelaskan ya, itu akan kita jelaskan di notes itu ya, di notes to financial statement ya. Jadi CALK, catatan atas laporan keuangan ya, atau note disclosure-nya di situ. Nah, itu ada 5 berarti ya, laporan laba rugi ya, laporan laba rugi atau laporan laba komprehensif, kemudian laporan perubahan modal ya, atau return earning statement, kemudian laporan posisi keuangan neraca atau statement of financial position ya, kemudian laporan arus kas, dan terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu yang akan disusun di perusahaan komersil ya. Kemudian kalau additional information ya, ini adalah informasi-informasi tambahan. Kalau di perusahaan-perusahaan besar ya, biasanya itu dicantumkan ya di webnya itu, di perusahaan besar itu dicantumkan tuh webnya. Misalkan ada semacam kayak notula dari RUPS ya, rapat umum pemegang saham, itu harus disampaikan seperti apa. Kemudian press release apa aja ya, misalkan dia ada siaran pers apa gitu, akan dimasukkan di webnya additional information, disampaikan. Dan ini biasanya atau pemegang sahamnya siapa saja itu juga akan dicantumkan tuh biasanya kalau di laporan keuangan audited itu biasanya di depannya tuh dicantumkan juga ya. Dan kondisi-kondisi atau lingkungan yang mempengaruhinya ya. Ini nggak usah. Tujuan laporan keuangan itu. Nah, tujuan laporan keuangan itu buat apa sih? Mengapa suatu entitas, suatu perusahaan itu perlu menyusun laporan keuangan? Ya. Tujuannya apa ya? Namanya mau melaporkan berarti dia akan menyajikan informasi keuangan yang berguna buat siapa saja ya, buat siapa saja. Yang pertama, bisa buat investor ya, baik investor yang sekarang maupun calon-calon investor. Investor kepentingannya apa dengan laporan keuangan itu kira-kira di bagian mana? Atau kalian nih, misalkan kalian mau beli saham suatu perusahaan. Dari laporan keuangan itu kalian lihat apanya? Ada yang pernah beli saham di sini? Atau beli keuntungannya, obligasi? Bu. Keuntungannya, laporan laba ruginya. Keuntungannya saja. Iya, Bu. Nah, cash flow-nya. Cash flow-nya kenapa? Di mananya? Itu negatif atau positif? Di cash flow-nya positif atau negatif gitu. Ya. Kalian mau beli saham nih. Kalian mau beli saham itu tujuan kalian beli saham dapat apa? Dapat dividen. Dapat dividen. Nah, ya. Informasi dividen bisa kalian peroleh di mana? Apakah perusahaan itu membayarkan dividen tahun tersebut? Nah, lihatnya di mana? Cash flow. Cash flow di bagian mana yang menyatakan bahwa ada pembayaran dividen? Financing, Bu. Financing. Kalau dividennya itu berupa dividen saham, kelihatan nggak di laporan arus kas? Tidak, Bu. Tidak ya.
Nah, kalau di laporan arus kas itu benar-benar kas yang masuk dan kas yang keluar. Ketika dividen yang diberikan itu berupa dividen saham, ya pasti tidak akan tercantum di statement of cash flow ya, yang di bagian pendanaan atau pembiayaan atau financing. Itu nggak akan ada kas keluar untuk bayar dividen. Nah, kalau itu bisa kalian temukan di mana? Kalau ada ada pembagian share dividen gitu, kira-kira tahunya di mana? Laporan perubahan modal, Bu. Laporan perubahan modal di return earning statement ya, di return earning statement itu karena dividen itu akan mengurangi return earning ya, return earningnya mengurangi dividen, berarti ada pembayaran dividen ya, baik dividen secara cash maupun pendividen secara share dividen maupun jenis dividen yang lain ya. Kalau investor, kalau kalian tujuannya itu pengen dapatnya dividen secara cash, ya, kalian bisa lihat di laporan arus kas itu. Kemudian kalau laporan laba rugi penting nggak sih buat investor? Investor ya, ini investor. Laporan laba rugi penting nggak buat investor? Penting banget. Nah. Mengapa penting? Karena kalau nggak tahu nanti duit naik atau turun. Jadi kalau investor yang lihat nih, kan dia menginvestasikan kas, tujuannya tuh tujuan perusahaan itu apa sih? Menghasilkan profit gitu, menghasilkan profit. Nah, bagaimana mungkin kalau kalau perusahaannya rugi terus gitu kan? Kalau rugi terus kira-kira dividen juga akan dibagi nggak? Enggak kan ya? Kalau rugi terus bisa jadi return earning-nya lama-lama negatif gitu ya. Kalau return earning-nya negatif, tuh perusahaan sudah dalam kondisi bangkrut gitu ya. Kalau return earning-nya sedikit ya, karena kan net income itu mempengaruhi net income akan menambah return earning. Kalau net loss akan mengurangi return earning ya kan. Sedangkan sumber dari dividen itu adalah return earning itu ya. Jadi kalau return earning-nya kecil bisa jadi memang perusahaan tidak akan memberikan dividen. Nah, itu kalau mau melihat dari sisi laporan laba rugi ya, kalau dari sisi investor. Kemudian bagi peminjam, pihak yang meminjamkan atau pihak kreditor, kalian nih misalkan mau diajuin pinjaman atau ada teman atau ada saudara yang mau berhutang, ya, teman aja deh, kalau saudara biasanya nanti bukan ke entitas ekonomi ya. Misalkan ada teman gitu ya, atau ada orang yang mau berhutang kepada kalian. Kira-kira pertimbangan kalian memberikan hutangan itu apa? Laporan arus kas, Bu. Laporan arus kas. Ini orang aja deh, orang. Kira-kira kalian melihat dari apanya nih? Jangan tiba-tiba dari bisa mengembalikan atau enggak? Oh. Ya. Dari penghasilan kamu itikat mau kalau yang berhutang biasanya pasti dia kembalikan dalam waktu 1 bulan gitu misalkan, tapi ternyata 1 bulan kemudian dia nggak nagih juga gitu, nggak bayar juga. Pertimbangan kalian nggak ngasih pinjaman apa? Melihat apanya? Penghasilannya dia, berarti penghasilannya itu berarti kemampuan untuk mengembalikan. Kemampuan untuk mengembalikan dilihat dari tadi penghasilan ya. Penghasilan berarti kan penghasilan itu kalau dianalogikan ke perusahaan itu apa? Laba rugi. Ya. Income-nya. Apakah apanya? Jaminan mungkin. Jaminan itu berarti kan dia punya aset apa sih yang bisa buat bayar gitu ya, selain kas gitu ya. Mungkin minjemnya dia kas, tapi kalau dia nggak mampu bayar kas, wah ini ada yang bisa disita gitu ya. Dia punya mobil, dia punya rumah, berarti ini bisa tak sita gitu, bisa disita. Ya kan? Nah, itu kalau melihat di sisi perusahaan, kita akan melihat dari yang namanya rasio likuiditas ya, rasio likuiditas. Kalau kita memberikan pinjaman yang jangka pendek ya, utang-utang jangka pendek. Utang-utang yang jangka pendek yang 1 bulan, 2 bulan, kita akan melihat dari rasio likuiditas entitas tersebut. Berarti kalau kalian meminjamkan ke orang, kalian lihat nih
current asetnya dia dibandingkan dengan current liability-nya. Ya. Current aset itu apa saja, dia punya kas, kemudian dia juga punya peralatan dan perlengkapan ya. Kalau peralatan masuknya ke aset tetap ya, bukan masuk ke current aset. Kalian deh, kalau utang-utang yang jangka pendek ya, utang yang jangka pendek kalian lihatnya adalah current aset dibandingkan dengan current liability-nya. Itu setidaknya harus sebanding ya. Nah, itu untuk menentukan yang namanya rasio likuiditas. Jadi dia mampu melunasi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Ya, kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Nah, kalau untuk yang debitur yang jangka panjang, misalkan suatu pihak yang mau kreditur dari bonds payable kan jangka panjang ya. Nah, kalau itu nanti melihat dari sisi rasio solvabilitas namanya. Itu akan membandingkan antara total aset ya, total aset dan total liabilitas. Jadi dari totalnya. Nah, kalau seperti itu, setidaknya total asetnya itu harus lebih tinggi dari total liabilitas. Jadi kita bisa menyita gitu ketika dia tidak bisa membayar utang. Ada yang bisa disita gitu ya. Dia jadi punya harta lain. Nah, itu kalau dari sisi kreditur ya, pentingnya melihat laporan keuangan. Nah, ini nanti misalkan suatu saat kalian jadi pemeriksa pajak gitu ya. Nah, laporan keuangan ini adalah senjata kalian ya. Laporan keuangan perusahaannya itu adalah senjata kalian untuk menentukan benar nggak sih dia itu kurang bayarnya sekian. Ya. Bener nggak sih dia lebih bayarnya sekian. Nah, nanti akan dihitung tuh dari laporan keuangannya. Kita akan bandingkan juga ya. Laporan keuangannya bukan hanya laporan laba rugi ya, tapi juga di neracanya. Kita akan bandingkan. Nah, juga untuk memperkirakan dia ngelapin pajak enggak gitu. Dia ngelapin pajak enggak. Ada rasio tertentu gitu ya, ada rasio tertentu untuk istilahnya judgement awal ya. Untuk judgement awal apakah perusahaan itu melakukan tax avoidance atau penggelapan pajak atau tidak. Nah, itu kita bisa lihat dari rasio-rasio keuangan di laporan keuangan. Nah, untuk mata kuliah itu ada mata kuliah sendiri, ada namanya analisis laporan keuangan. Nah, jadi nanti kalian melihat laporan keuangan ya secara utuh, kemudian kalian memperhitungkan rasio-rasionya tersebut. Nah, itu senjata buat para pemeriksa pajak. Nah, jadi tujuan pelaporan keuangan intinya adalah menyajikan informasi yang berguna bagi siapa? Baik investor, kreditor, maupun para stakeholder yang lain ya. Stakeholder itu berarti para pemangku kepentingan yang lain, baik yang stakeholder internal maupun eksternal. Jadi pihak yang berkepentingan atas entitas perusahaan itu ada dua, ada yang internal, ada yang eksternal ya. Nah, laporan keuangannya itu berguna buat para stakeholder atau para pemangku kepentingan itu untuk mengambil keputusan. Jadi pemangku kepentingan ada internal dan eksternal. Kalau yang internalnya itu adalah pihak manajemen, kalau yang eksternalnya itu tadi ada investor, ada kreditor, kemudian misalkan ada serikat buruh gitu ya, ada pemerintah, itu juga termasuk pihak eksternal perusahaan. Nah, ini tujuan tadi ya, baik bagi investor maupun kreditor dan perspektif entitas yang lain ya. Untuk mengambil keputusan, intinya itu untuk mengambil keputusan. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana atau sejarah dari penyusunan standarnya. Jadi untuk menyusun laporan keuangan komersil ya, kalau laporan keuangan komersil, yang laporan keuangan ya, ini laporan keuangan itu ada standarnya. Kalau di Indonesia ya, standarnya itu adalah PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ya, PSAK yang disusun oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia ya, yang disusun IAI. Kalau akuntansi biaya, ya ini bedanya nih akuntansi keuangan dan akuntansi biaya. Kalau akuntansi keuangan ada standarnya dan hasil dari proses akuntansi keuangan itu kan laporan keuangan yang 5 tadi ya, yang dari laporan laba rugi sampai notes to financial statement ya, itu bisa ya, itu harus bisa diakses oleh pihak luar. Ya. Jadi sifatnya itu terbuka. Kalian bisa memperoleh informasi laporan keuangan itu biasanya di webnya ya, di web perusahaan maupun di surat kabar, itu bisa diakses oleh publik.
Ya, apalagi perusahaan yang sifatnya itu sudah TBK ya. Jadi kalau kalian ada PT, ABC, TBK, nah, maka itu berarti artinya bahwa pemegang sahamnya itu sudah ada pihak publiknya. Jadi sahamnya itu sudah diperjualbelikan ke publik ya. Dan berarti informasi keuangannya, informasi laporan keuangannya bisa diakses oleh publik. Nah, bedanya dengan akuntansi biaya, kalau akuntansi biaya itu lebih ke laporan internal yang dihasilkan dan tidak ada standarnya ya kalau akuntansi biaya ya, tidak ada standarnya. Makanya kadang ada yang bilang lebih mudah belajar akuntansi biaya daripada akuntansi keuangan menengah ya. Karena tidak ada standar yang berubah. Nah, kalau akuntansi keuangan menengah itu standarnya itu yang mengikuti perubahan-perubahan di IFRS. Ya, jadi bisa jadi ada perubahan. Apa yang saya pelajari dulu waktu D3 itu standarnya atau aturannya itu berbeda dengan yang kalian pelajari sekarang. Nah, jadi kita harus mengikuti perkembangan dari standar tersebut. Gitu ya. Nah, untuk yang dunia internasional ya, yang penyusun standarnya itu ya, penyusun standar akuntansinya itu badannya namanya adalah IASB ya. IASB, International Accounting Standard Board ya. Yang ini IASB ini yang menerbitkan IFRS. Ya, jadi standarnya itu namanya IFRS ya, International Financial Reporting Standard. IFRS ini sudah digunakan di lebih dari 149 negara termasuk Indonesia. Jadi PSAK-nya Indonesia itu mengadopsi IFRS. Ada yang salah. Nah, organisasinya tadi selain IASB, ini juga ada yang namanya IOSCO ya, International Organization of Securities Commission. Ini semacam yang itu ya, menangani atau mengawasi yang pasar modalnya atau di sekuritas keuangannya. Kebalik gigi dan telinga. Yes, Ini bukan telinga sebeligi. Nah, ini next to no aja ya. Ya, ini salah. IASB. Ini keramas. Saya gara-gara jangan juga keramas. Jadi kayak dekat. Saya ceritakan sejarahnya ya sebentar. Oh, kalau ini proses ya, ini ini proses penyusunan standar ya, proses penyusunan standar ya, atau perubahan-perubahan terhadap standar gitu ya. Jadi biasanya itu didiskusiin dulu ya di board agendanya di IASB itu ya. Kemudian ada pro dan kontranya ya, pihak pro-nya seperti apa, kontranya seperti apa, kemudian baru dilakukan public hearing, kemudian disusun exposure draft-nya ya, baru kemudian disahkan ya. Di draftnya seperti ini itu baru kemudian ada respon dari publik ya, respon dari publik atas draft tersebut baru kemudian disahkan. Di Indonesia juga seperti itu ya, jadi kalau mau standar itu biasanya disusun ED-nya dulu ya, exposure draft-nya itu ya, ED-nya itu kemudian minta pendapat dari publik ya, baru disahkan. Jadi keluar rumah dan rumah akan berantakan. Ini contoh penerbitan standar yang baru ya. Ada IFRS 9, ada standar untuk leasing ya. Leasing ini nanti kita pelajari di AKM 2 ya. Ini contoh-contohnya saja. Ini hierarkinya juga nice to know aja ya. Jadi kalian tahu tuh bahwa PSAK Indonesia itu mengadopsi dari aturan di dunia internasional. Nah, saya akan ceritakan sedikit ya di sini. Ini tidak usah. Nah, saya ceritakan sedikit sejarah mengenai adopsi penerapan IFRS. Dulu sebelum tahun 2002, di tahun 2000 awal atau sebelum tahun 2002 itu ya, itu kiblat dari standar akuntansi dunia itu adalah Amerika ya. Amerika standar akuntansinya namanya GAAP ya, GAAP ya, General Accepted Accounting Principle ya, atau kalau di bahasa Indonesia kan itu namanya sama kayak gua. Atau di bahasa Indonesia kan namanya PAIBU ya, pernyataan
perusahaan akuntansi yang berlaku, yang berterima umum itu istilahnya. Ya, jadi dulu kiblatnya itu adalah Amerika, standarnya Amerika. Nah, di awal 2000-an atau di tahun 2000-an awal gitu ya, di 2000-an awal itu terjadi skandal akuntansi ya. Ada perusahaan di Amerika namanya itu Enron ya. Itu perusahaan besar di Amerika ya, perusahaan yang sangat besar di Amerika ya, yang menghasilkan profit juga yang sangat besar ya. Enron itu ya diperiksa oleh kantor akuntan publik yang namanya Arthur Andersen ya. Dan Arthur Andersen ini Arthur Andersen ini merupakan kantor akuntan publik yang dulu masuknya Big Five ya, bersama dengan EY, bersama dengan PwC gitu ya, masuknya Big Five. Nah, suatu ketika ya di tahun-tahun tersebut itu laporan keuangannya Enron itu ya yang diaudit oleh Arthur Andersen itu opininya adalah wajar tanpa pengecualian. Nah, itu kalau kalian belajar audit ya. Arti dari opini audit tersebut artinya apa? Bahwa laporan keuangannya itu sudah disajikan secara wajar dan tidak ada kesalahan yang material. Jadi bagus ya, kondisi perusahaannya bagus, kondisi perusahaannya sehat asumsinya. Nah, beberapa bulan setelah opini tersebut terbit, ternyata ya perusahaan Enron-nya itu bangkrut. Nah, ada apa ini? Padahal sehat gitu, wajar tanpa pengecualian, kok bangkrut gitu ya? Ya kok bangkrut? Wah, ada apa? Gitu. Nah, ternyata setelah diinvestigasi gitu ya, ada skandal antara pihak manajemennya Enron dan KAP Arthur Andersen. Padahal, berarti ini standarnya GAAP ini nggak bisa itu dong, nggak bisa istilahnya mencegah gitu adanya fraud gitu ya, adanya agensi teori kayak gini ya. Oh, ini ada apa ini standarnya kok kayak gini nih, udah nggak bisa diandalkan gitu. Nah, mulailah dunia itu itu ya membuat standar baru gitu. Kalau yang GAAP itu sifatnya adalah rule based ya, jadi justru mengaturnya itu sangat detail sekali gitu ya, mengaturnya sangat detail, ini harus begini. Jadi begitu malah dikhawatirkan itu malah akan terjadi banyak penyimpangan kalau yang sifatnya rule based. Kemudian IASB ya mulailah dibentuklah IASB untuk menyusun IFRS ya, International Financial Reporting Standard tersebut. Mulai menyusun ya, jadi IFRS akan menjadi untuk adopsi baru untuk standar akuntansi keuangan ya. Selain itu berpengaruh ke dunia audit juga ya, Jadi kalau dulu itu perusahaan itu boleh diaudit oleh akuntan publik yang sama selama bertahun-tahun tanpa batas. Gitu. Nah, setelah adanya skandal tersebut ya muncul yang namanya itu adanya Sarbox ya, Sarbanes-Oxley Act gitu ya. Nah, itu yang mengatur bahwa akuntan publik itu ya, kantor akuntan publik tidak boleh lebih dari 5 tahun kalau nggak salah ya, nanti bisa dicek lagi, tidak boleh lebih dari 5 tahun memeriksa akuntan publik perusahaan yang sama. Sedangkan akuntan publiknya atau auditornya itu tidak boleh lebih 3 tahun ya kalau nggak salah, nanti dicek lagi untuk perusahaan yang sama. Dan ini diadopsi juga aturannya di Indonesia. Nah, jadi kantor akuntan publik Indonesia itu tidak boleh lebih dari 5 tahun memeriksa perusahaan yang sama. Nah, harus ganti lagi, dia harus ganti kantor akuntan publik. Dan auditornya atau orang yang memeriksanya itu tidak boleh lebih dari 3 tahun memeriksa perusahaan yang sama. Nah, itu untuk mitigasi risikonya ya. Jadi selain merubah atau perubahan di standar akuntansi, juga perubahan di aturan-aturan untuk akuntan publik. Nah, jadi financial reporting standarnya itu yang IFRS terbangun itu karena isu etik tadi yang adanya skandal akuntansi tersebut. Ya.
Dan kalau yang GA itu sifatnya rule based, kalau IFRS itu lebih sifatnya longgar ya, jadi sifatnya itu principle based. Ini konvergensi IFRS-nya ya, dari sejak terjadinya kasus tersebut sampai dengan sekarang itu masih itu ya, masih terus jadi terjadi perubahan-perubahan dan standar-standar baru. Yang di chapter 1 hanya bercerita seperti itu saja ya. Jadi mengantar untuk akuntansi keuangan itu perlu standar. Nah, standarnya kalau di Indonesia namanya PSAK, kalau di dunia internasional namanya IFRS. Standar buat apa ya? Buat memandu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu penting buat apa? Untuk dia untuk menyajikan ya informasi keuangan yang berguna bagi para pemangku kepentingan, baik yang sifatnya internal maupun sifatnya eksternal untuk pengambilan keputusan. Nah, itu inti dari chapter 1. Ada yang mau ditanyakan? Pernah lihat PSAK nggak kalian? Ujiannya udah selesai. Pernah lihat PSAK? Belum, Bu. Belum. Belum, Bu. Nah, AKM ini ya kalian harus setidaknya lihatlah ya. Itu dijual ya, itu dijual oleh IAI ya, dijual oleh IAI itu. Nah, dijual oleh IAI. Sekarang jualnya bukan per standar ya, bukan per standar. Misalkan kita perlu standar untuk piutang, mau beli itu aja gitu. Yang berubah cuma piutang. Enggak, sekarang IAI itu jualnya langsung yang tebel gitu ya. Itu harga pasarannya sekitar 1 juta itu kalau yang umum. Kalau yang anggota IAI itu 700-an ribu. Nah, kalau mau lihat, nah nanti kalau sempat kalau pas ke Bintaro ada di perpus tuh ya. Nah, setidaknya bukalah ya, setidaknya buka. Apa itu PSAK? Nah, karena nanti kalau siapa tahu suatu saat kalian jadi pemeriksa pajak, nah pegangan kalian adalah PSAK itu. Bener nggak sih ini itunya apa? Kita lihat tuh proses bisnis dari perusahaannya seperti apa ya? Proses bisnisnya seperti ini. Misalkan perusahaan manufaktur ban gitu ya. Perusahaan pembuat ban. Ya, kalau perusahaan pembuat ban kira-kira dia punya asetnya apa saja? Inventorinya apa saja gitu ya. Kalau ada misalkan dia melakukan pembelian nih, tapi kok pembeliannya tuh nggak ada hubungannya dengan pembuatan ban gitu ya. Misalkan perusahaan ban belinya itu jet tempur gitu ya. Ini buat apa gitu? Jadi itu untuk memahami dari progres dan nanti laporan keuangan yang tepat buat perusahaan seperti apa. Oke. Yang chapter 1 ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan ke chapter 2 ya. Nah, chapter 2 ini isinya adalah kerangka konseptual. Ini yang mendasari penyusunan standar-standar yang lain ya. Jadi kalau di PSAK tuh halaman depannya itu adalah konseptual framework ya, kerangka konseptual dulu baru masuk ke standar nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Isinya apa sih di konseptual framework ya? Nah, kerangka konseptual itu ya tadi nanti ada yang kita akan menyebutnya nih segitiga. Ini perlunya dia itu untuk mendasari pelaporan keuangan dan penyusunan standar-standar yang lain ya. Saya langsung ke segitiga konseptual framework ya. Apa saja isinya? Nah, ini isinya di chapter 2. Ya, sepertiga terbalik ya. Kita mulainya dari bawah tapi ya. Level pertama itu ya isinya adalah tujuan dari pelaporan keuangan yang sudah kita bahas sekilas tadi di chapter 1 ya, tujuan pelaporan keuangan. Kemudian di level kedua ini ada karakteristik laporan keuangan itu yang harus dimiliki apa gitu, ada karakteristik kualitatif ya, ada karakteristik kualitatif dan elemen-elemen laporan keuangan. Kemudian yang di level ketiga itu ada asumsi-asumsi
pelaporan keuangan, ada prinsip-prinsip laporan keuangan, dan constraint atau keterbatasannya apa dalam pelaporan keuangan. Ya, kita mulai dari objektif atau tujuan dari pelaporan keuangan. Tadi tujuannya apa? Adalah untuk menyajikan informasi ya, informasi yang berguna ya bagi para pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan. Ya. Para pemangku kepentingannya tadi ya, di sini kalau pihak eksternalnya ada investor, ada kreditor, ada pemerintah, kalau internalnya itu ada pihak manajemen. Ya. Itu yang di level 1 ya, di level pertama. Ini tujuannya ya. Kemudian kita masuk yang di level kedua, yang di level kedua itu ada karakteristik kualitatif. Jadi laporan keuangan itu harus memiliki kualitas atau karakter kualitas seperti apa. Nah, untuk yang karakteristik kualitatif itu akan dibagi dua ya. Ada karakteristik dasar ya, kualitas dasar ya, kualitas fundamental dan kualitas tambahan. Untuk kualitas dasarnya ini ada dua ya, sifat dari laporan keuangan itu harus relevan dan harus disajikan secara wajar. Ya, jadi relevan dan faithful representation ya, disajikan secara wajar. Nah, agar bisa disebut relevan ya, agar bisa relevan itu harus memiliki karakter apa? Yang pertama, dia harus memiliki nilai prediktif ya, punya predictive value, kemudian memiliki nilai konfirmatori ya, confirmatory value dan materialitas. Kemudian kalau bagaimana kalau disebut wajar, disajikan secara wajar ya, dia harus memiliki sifat completeness ya, kelengkapannya dia harus disajikan secara komplit ya, completeness. Kemudian neutrality ya, laporan keuangan itu tidak boleh memihak siapapun ya, kepentingan manapun, dan sifatnya free from error, bebas dari kesalahan. Sedangkan untuk kualitas tambahan ya, enhancing qualities-nya itu sifat di laporan keuangan itu adalah comparability ya, bisa dibandingkan, kemudian verifiability, bisa diverifikasi ya, timelines, tepat waktu, dan understandability ya, bisa dimengerti ya. Nah, penjelasan lebih lanjut mengenai karakteristik kualitatifnya, pertama tadi relevan. Relevan berarti apa? Harus mampu, apa sih relevan itu? Dia harus mampu apa? Bisa membedakan ya, bisa apa sih untuk membedakan dalam pengambilan keputusan. Nah, tadi relevan itu sifat pertamanya adalah predictive value ya. Jadi laporan keuangan itu bisa digunakan untuk memprediksi keadaan-keadaan di masa depan ya. Jadi investor itu tahu, dia melihat laporan keuangan ya, misalkan 2 tahun yang lalu gitu. Oh, ini nih selalu bayar dividen gitu misalkan. Atau ini itu kok laporan keuangannya profitnya di beberapa tahun terakhir itu trennya naik. Jadi kalau trennya naik, kita bisa memprediksi ya, memproyeksikan, oh berarti di tahun ini juga insya Allah naik, dan keadaan atau lingkungan di sekitar perusahaan itu bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Ya, bisa untuk memprediksi atau untuk pengambilan keputusan di masa yang akan datang. Kemudian confirmatory value ya. Jadi sifat informasi yang relevan itu ya, sifat informasi yang relevan itu bisa membantu ya pengguna laporan keuangan itu untuk mengkonfirmasi ya, atau mengkonfirmasi atau mengecek ini nilainya sekian, bener nggak? Nah, informasinya di piutang gitu, misalkan di piutang, oh ini piutangnya tidak tertagih, misalkan Pak A itu bangkrut, kita cek tuh ya, kita cek, oh ya benar nih perusahaan yang ini bangkrut, nah jadi piutang yang ini tidak bisa tertagih, seperti itu. Kemudian nilai materiality ya, nilai materiality ini artinya, nah suatu informasi itu dikatakan material ya, dikatakan material jika ada atau tidaknya informasi tersebut itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ya, atau perubahan terhadap nilai itu bisa mempengaruhi pengambilan keputusan ya.
Misalkan terjadi perubahan harga ya, informasi terhadap perubahan harga. Kalau informasi perubahan harganya, misalkan, jadi kalau material itu sifatnya lebih subjektif ya, tidak di satu entitas itu sama dengan entitas yang lain. Misalkan contoh sederhananya kalian, misalkan si A, ya, karena harganya berubah, misalkan dia mau beli laptop, ketika harganya berubah 100.000, nah, dia nggak jadi beli laptop. Wah, 100.000, oh berubah apa maksudnya kok harganya berubah ya 100.000 nih. Nah, si A nggak jadi beli laptop, berarti mempengaruhi dia yang awalnya mau beli jadi nggak jadi beli. Nah, berarti informasi tersebut, informasi perubahan harga yang 100.000 tersebut sifatnya material. Beda misalkan bagi si B. Nah, ketika harganya berubah 100.000, nah, dia tetap beli. Nah, ternyata tidak yang 100.000 itu tidak mempengaruhi pengambilan keputusannya dia. Berarti 100.000 itu sifat buat si B tidak material. Jadi antar pihak itu bisa jadi berbeda ya. Kalau tergantung material. 1.000 buat A itu bisa jadi material lah. Buat si B bisa jadi nggak material ya. Jadi nggak cuma nilai angka ya, tapi mungkin informasi-informasi yang lain. Jadi informasi itu ada atau tidak, itu mempengaruhi pengambilan keputusan. Nah, itu yang dikatakan material. Kemudian untuk karakter penyajian secara wajar, ini harus memiliki completeness, neutrality, dan bebas dari kesalahan. Ya, disajikan secara wajar ini berarti apa? Sesuai dengan keadaannya dan bebas dari kesalahan ya, terutama di situ kalau disajikan secara wajar. Completeness ya, ini informasi-informasi yang disajikan yang penting itu harus lengkap, harus komplit ya. Jadi semua informasi ya, jadi all the information ya, semua informasi yang dibutuhkan ya itu harus disajikan secara wajar. Kemudian neutrality ya, jadi informasi di laporan keuangan itu harus bebas dari tekanan pihak manapun ya, bebas dari kepentingan manajemen, bebas dari kepentingan pemegang saham, bebas dari kepentingan investor dan lainnya. Jadi dia harus netral. Ya. Kemudian free from error ya, bebas dari kesalahan yang sifatnya material gitu ya. Kemudian untuk yang kualitas tambahan ya, kualitas tambahan tadi ada sifatnya comparability, bisa dibandingkan ya, bisa dibandingkan. Di sini dibandingkan dengan apa? Bisa dibandingkan dengan perusahaan yang sejenis ya, perusahaan yang sejenis yang lini usahanya sama. Jadi misalkan laporan keuangannya McDonald ya, itu bisa dibandingkan dengan laporan keuangannya KFC gitu ya. Jadi kan lini usahanya sejenis. Nah, karakter atau informasi-informasi di laporan keuangannya sama gitu. Oh, ini laporan laba ruginya berdasarnya dari sini. Kemudian aset-asetnya relatif jenis-jenisnya sama gitu. Jadi dengan lini usaha yang sejenis. Dan bisa dibandingkan dengan antar waktu ya. Jadi laporan keuangannya McD tahun ini akan dibandingkan dengan laporan keuangan tahun sebelumnya dan tahun sebelumnya lagi ya. Nah, jadi antar waktu dan antar lini usaha yang sama. Nah, itu yang sifatnya comparable. Kemudian verifiability ya. Nah, kalau verifiability itu jadi menggunakan metode jadi siapapun menggunakan metode yang sama akan menghasilkan angka atau nilai yang sama, yaitu verifiability. Jadi kita itu makin nilai yang sama ya, oleh si A ternyata hasilnya sama, oleh si B juga hasilnya yang sama. Ya, jadi lebih ke hampir sama seperti netral, tapi dari sisi penyajian atau penggunaan metode gitu ya. Nah, itu untuk yang verifiability. Kemudian timelines, ini harus tepat waktu ya. Jadi laporan keuangan 2020 itu harus menyajikan seluruh transaksi keuangan tahun 2020 ya. Untuk pengambilan keputusan di maksudnya saat yang bersamaan juga. Kemudian understandability, ini laporan keuangan harus bisa dimengerti ya oleh para pengguna informasi keuangan. Itu karakteristik kualitatif. Kemudian di sisi sebelah kanan
elemen-elemen ya, kita masuk ke elemen-elemen laporan keuangan. Nah, di sini ada aset, ada liabilitas, ada ekuitas, ada income, dan ada expense. Nah, sudah pernah dengar semuanya kan ya? Ya. Kalau komponen laporan laba rugi itu yang mana? Income sama expense. Income sama expense. Oke. Untuk laporan perubahan modal. Equity. Equity-nya yang mana nih? Asalnya dari ekuitas awal ditambah atau dikurangi dengan income atau loss ya, yang berasal dari laporan laba rugi. Oke. Nah, kemudian neraca, elemennya yang mana? Aset, liability, equity. Aset, liabilitas, ekuitas. Aset itu apa sih? Aset. Kalau tanyain, hartamu apa gitu? Aset itu apa? Sumber daya yang dimiliki, Bu. Sumber daya yang dimiliki. Ya, sumber daya yang dimiliki. Kalau saya tanya ke kalian, harta kalian apa? Sumber daya kalian yang memiliki apa? Laptop, Nah, HP, HP. Apalagi? Jaringan internet. uang. Jaringan internet, uang. Nah, misalkan ya, berarti mengidentifikasi itu bisa dianalogikan ke entitas perusahaan. Ya. Kalau dari entitas pribadi kalian tuh kalian punya laptop, punya HP, punya uang, punya jaringan gitu. Ada jaringan apa nih? Jaringan internet gitu ya. Nah, ada kas ya. Kasnya kalian peroleh dari siapa? Orang tua, Bu. Orang tua. Nah, kasnya berarti diperoleh dari itu ya, dari pemegang saham ya. Pemegang sahamnya pemiliknya adalah orang tua berarti ya. Ya, pemiliknya adalah Tuhan Yang Maha Esa gitu ya. Tapi di sini melalui orang tua ya. Jadi pihak yang berkepentingan atas kalian adalah orang tua kalian gitu ya. Dari orang tua semua ya berarti ya di situ ya. Baik dari harta. Nah, kalau di sisi perusahaan itu aset ini bisa berasal dari diri dia sendiri. Jadi memegang saham dia sendiri, atau bisa berasal dari pihak ketiga, bisa berasal dari utang ya. Nah, untuk yang berasal dari dia sendiri, untuk berasal dari pemilik sendiri, itu adalah ekuitas. Ya, akan dicerminkan ke ekuitas. Sedangkan yang diperoleh dari pihak ketiga itu yang dicerminkan di sisi liabilitas ya. Ya, makanya ada persamaan apa? Aset sama dengan utang plus modal ya, liabilitas plus ekuitas. Jadi harta harta itu bisa dari cara ngutang, bisa dengan cara menghasilkan dari diri sendiri gitu ya. Nah, nanti suatu saat ketika kalian sudah bekerja gitu ya, sudah mandiri ya, kalian bisa membeli aset sendiri. Misalkan kalian beli mobil, beli mobil itu bisa dari uang sendiri, berarti dari ekuitas sendiri, atau bisa dari ngutang ya. Kalau dari ngutang berarti nanti timbul tuh asetnya bertambah, utangnya nambah. Atau gabungan ya. Misalkan harga mobilnya 200 juta. Ngutangnya 100, dari diri sendiri 100 ya. Nah, dari pengeluaran kas sendiri juga 100, misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas yang berasal dari kegiatan atau transaksi di masa lalu, yang di masa depan itu diharapkan bisa menghasilkan keuntungan ekonomi. Jadi misalkan perusahaan punya peralatan, diharapkan dari peralatannya itu bisa menghasilkan keuntungan, ya, bisa menghasilkan keuntungan. Misalkan kalau perusahaan memiliki peralatan di pabrik gitu ya, jadi dia akan menghasilkan inventory, dan inventory nanti akan dijual untuk menghasilkan keuntungan. Nah, itulah aset. Nah, kalau di laporan keuangan di neraca akan dibagi jadi apa saja? Fixed asset sama current asset ya? Current asset sama non current asset. Ya. Current dan non current ya. Nah, kalau dulu nyebutnya fixed asset sih ya. Kalau dulu nyebutnya fixed asset gitu. Fixed asset berubah lagi menjadi PPE ya, plant property dan equipment. Lalu sekarang lebih ke non current asset.
Jadi ada yang sifatnya current, ada yang sifatnya non current. Nah, batasannya untuk disebut current, bagaimana sih kita akan mencantumkan di neraca ya itu sebagai current asset, itu sebagai non current asset, itu batasannya apa? Kalau yang current itu mungkin lebih liquid, lebih mudah untuk dicairkan. Dicairkan jadi apa? Maksudnya bisa Jadi uang. Jadi uang tunai. Oh, jadi uang tunai. Ya. Dalam jangka waktu yang yang lebih mudah aja. Satu tahun biasanya. 1 tahun. Iya. 1 tahun atau 1 periode? 1 periode akuntansi. Ayo. 1 periode akuntansi itu ada yang 6 bulan, ada yang 3 bulan, ya kan? 1 tahun jelas 12 bulan. Nah, untuk disebut current, ya, itu yang mana? Apakah dalam waktu 1 periode atau dalam waktu 1 tahun? Misalkan satu periode ya, misalkan dia perusahaan 1 periodenya dia pakai periodically-nya itu 6 bulan. Kemudian ada piutang, ada notes receivable yang jangka waktunya 9 bulan. Kira-kira notes receivable-nya akan masuk di bagian current asset atau non current asset? Karena nanti kalau beda klasifikasi ya, itu misalkan kita diminta menghitung rasio likuiditas itu akan beda. Kalau dia masuk non current atau non current. Nah, gimana tadi kalau periodenya misalkan 6 bulan. Ada notes receivable 9 bulan, kemudian 1 tahun itu 12 bulan. Kira-kira notes receivable-nya masuk ke current atau non current? Non current. Non, Bu. Non current. Non current. Current 6 bulan, nonnya 3 bulan. Dipecah ya berarti ya. Karena 6 bulan, non current-nya 3 bulan. Ya. Biar adil, Bu. Oh, biar adil. Oh, kalian kan mengenal adanya itu ya bagian current, bagian apa sih utang atau piutang yang jatuh tempo gitu ya. Jadi ada yang apa sih bagian short term gitu, short termnya, ada yang bagian long termnya gitu. Nah, batasannya itu gini ya. Batasnya yang disebutkan di standar ya, yang di standar akuntansi itu seperti ini. Untuk disebut current ya, itu adalah yang batasannya adalah 1 periode atau 1 tahun mana yang lebih lama. Ini pernyataan ya, bukan pertanyaan ya. 1 periode atau 1 tahun mana yang lebih lama. Jadi kita bandingkan dulu. 1 periodenya misalkan tadi 1 periode 6 bulan. Kemudian 1 tahun 12 bulan. Nah, 6 dan 12 bulan mana yang lebih lama? 12. Nah, 12. Nah, berarti jangka waktu untuk disebut current itu adalah 12 bulan. Jadi kalau tadi dia pakai periode akuntansinya adalah 6 bulan, kemudian ada notes receivable 9 bulan, maka tetap masuk kategori current asset. Ya. Nah, berarti gini berarti sebenarnya semuanya current asset dong kalau yang sampai dengan 1 tahun. Kan periode sama 1 tahun pasti lamanya 1 tahun semua gitu. Ya. Atau adakah periode akuntansi ya di perusahaan, adakah perusahaan yang menerapkan periode akuntansi itu lebih dari 1 tahun? Pernah lihat atau pernah dengar atau pernah lihat di mana gitu enggak? Atau periode belum. Nah. Belum sih, Bu. Tapi karena diaturnya seperti bisa jadi ya mungkin ada, tapi ya saya juga belum pernah nemu. Dan kalau di Indonesia ini karena itu juga ya, karena ada pengaturan dari entitas pajak bahwa maksudnya harus disamakan dengan tahun fiskal, maka untuk yang periode akuntansinya itu rata-rata adalah 1 tahun ya. Jadi laporan keuangannya itu selalu tertanggalnya 31 Desember ya, sesuai dengan tahun fiskal. Nah, itu batasannya ya. Dan itu berlaku baik untuk aset maupun liabilitas. Jadi batasannya adalah 1 periode atau 1 tahun mana yang lebih lama. Ya karena yang lebih lama itu secara umum adalah 12 bulan, berarti jangka waktunya rata-rata yang sampai dengan 12 bulan itu masuknya ke current ya, current aset maupun current liabilitas.
Nah, itu aset. Nah, nanti akan kita bahas detail ketika kita masuk di chapter yang laporan posisi keuangan ya. Kemudian liabilitas. Untuk ya kalau tadi aset adalah sumber daya yang dimiliki, berarti kalau liabilitas apa? Kewajiban kita. Kewajiban. Nah, itu ya itu bahasa Indonesianya, ya bahasa Indonesianya kewajiban. Kewajiban itu apa sih? Kewajiban itu apa? Kewajiban itu harus didahulukan daripada hak gitu ya. Iya, iya. Kewajiban itu berarti kan sesuatu yang harus dipenuhi ya, kewajiban sesuatu yang harus dipenuhi, janji ya, sesuatu yang harus dipenuhi ya. Kewajiban sekarang ya, present obligation, kewajiban sekarang ya dari suatu entitas yang timbul karena transaksi di masa lalu ya. Misalkan nih, nah yang sebelumnya itu ada pegawai tuh ya, sudah ada pegawai yang bekerja, makanya timbullah kewajiban ya, timbul kewajiban adanya utang gaji yang harus kita bayar ya. Transaksi yang sebelumnya adalah karena adanya itu tadi pegawai yang bekerja yang harus dilunasi ya, settlement yang harus dilunasi atau harus diselesaikan kewajibannya. Nah, dengan cara apa? Dengan cara adanya aset yang keluar ya. Jadi harus dibayarkan dengan aset nih, result in outflow. Ya, ada sumber daya yang keluar untuk memenuhi kewajiban tersebut. Ya. Itu adalah liabilitas. Ya. Jadi liabilitas ini berarti dari pihak luar, gitu ya. Nah, kalau ekuitas, kalau ekuitas berarti dari pemilik ya, dari pemiliknya. Dan biasanya ini ekuitas itu ada yang menyebutnya bahwa dia tuh net aset ya. Ekuitas itu adalah net aset atau aset bersih. Artinya berarti apa? Kalau net aset berarti aset dikurangi dengan liabilitas. Itulah ekuitas ya, net aset. Nanti kalau istilah di mata kuliah manajemen keuangan tuh sering disebutnya adalah net aset ya, aset bersih. Nah ini ya, jadi kepemilikan residual ya, kepemilikan residual di mana aset sesudah dikurangi dengan liabilitas, itulah ekuitas. Kalau income apa? Laba atau rugi? Laba, income itu laba. Laba kotor. Laba kotor. Kalau revenue? Pendapatan. Nah, kalau struktur di sini cuma disebutkan income ya. Jadi income itu kalau secara umum biasanya kita akan menyebut untuk yang penghasilan utama atau pendapatan utama atau dari kegiatan utama perusahaan. Misalkan kalau perusahaan jasa berarti dia dari memberikan jasanya. Kalau perusahaan dagang atau manufaktur dengan menjual barang dagangannya. Nah, itu yang dihasilkan itu namanya revenue ya. Kalau jasa berarti ada service revenue, kalau untuk perusahaan dagang maupun perusahaan manufaktur ada yang namanya sales revenue gitu ya. Jadi, revenue itu berarti pendapatan dari kegiatan utama perusahaan. Kemudian, nah kadang ada yang disebut lagi income gitu. Nah, tapi ini income secara keseluruhan ya, baik yang merupakan revenue maupun merupakan income itu sendiri ya. Income itu biasanya berasal dari yang kegiatan-kegiatan peripheral perusahaan. Misalkan interest income gitu ya, interest income. Nah, itu bukan kegiatan utama perusahaan. Atau tambah lagi adanya gain. Ya, itu masuk juga ke yang other income ya. Other income itu maksudnya gain. Jadi apa? Kenaikan manfaat ekonomi ya, kenaikan manfaat ekonomi dalam satu periode ya. Jadi kalau income ya, income ini jadi apa ya, ukuran kinerja ya, ukuran kinerja perusahaan gitu ya dalam satu periode ya, dalam satu periode. Kemudian kalau expense, nah kalau expense ini juga tadi kalau income juga kan misalkan dari yang kegiatan utama sama kegiatan peripheral atau kegiatan yang bukan utama gitu ya. Kalau expense juga seperti itu ya, kalau untuk yang kegiatan utama biasa ya itu yang disebut yang COGS ya, cost of goods sold, itu adalah expense dari kegiatan utama perusahaan ya, perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur. Kemudian nah, ada yang expense yang lain baik yang sifatnya operating maupun yang other expense termasuk dengan loss.
Kalau tadi income adalah kenaikan economic benefit dalam satu periode, nah kalau yang expense ini berarti apa? Penurunan ya, penurunan economic benefit dalam satu periode. Nah, jadi dia ngukurnya cut off-nya adalah periode. Makanya kalau di akhir ya, di akhir untuk yang income maupun expense ini perlu adanya apa? Jurnal penutup. Ya, kalau untuk yang ini kan aset, liabilitas dan ekuitas kan tidak ya, tapi ini kan akun real. Nah, aset, liabilitas dan ekuitas ini adalah akun real. Kalau income dan expense ini adalah akun nominal. Ini harus di closing ya, nanti harus di closing ke return earning. Ya. Nah, kemudian itu ke elemen ya. Nah, kita masuk yang ketiga nih. Nah, yang di level ketiga ini ada asumsi-asumsi pelaporan keuangan, ada prinsip-prinsip dan constraint. Mana dari frasa atau istilah-istilah yang di sini yang belum pernah dengar? Ada economic entity, going concern, monetary unit, periodicity, accrual, measurement, revenue recognition, expense recognition, full disclosure, sama cost. Mana yang belum pernah dengar? Going Semuanya. Belum pernah semuanya. Wah, Semuanya. Masa sih? Masa belum pernah semuanya? Asumsi. Kalau asumsi sering ya dengar kata asumsi. Asumsinya begini loh ya. Nah, ini mengapa perlu ada batasan asumsi nih kalau biasanya kalau di accounting ya. Yang pertama asumsi ya, economic entity. Entitas ekonomi. Nah, ini penting banget ya kalau entitas ekonomi, terutama biasanya untuk yang perusahaan-perusahaan perorangan, bahwa ya perusahaan itu adalah entitas ekonomi sendiri, harus dipisahkan dari entitas pribadi. Jadi kalau kalian nanti suatu saat bikin perusahaan sendiri gitu ya, bikin perusahaan perorangan, maka ya kalian harus pisahkan tuh ya kekayaan perusahaan kalian dengan kekayaan pribadi kalian, jangan dicampur ya. Nanti akan bingung tuh. Jadi perusahaan itu adalah economic entitas ya, entitas ekonomi sendiri ya, tidak boleh dicampur dengan entitas pribadi atau kekayaan pribadi. Itu konsep economic entity. Dan kita yang ketika melakukan pencatatan itu harus memperhatikan atau dari sudut pandang entitas ekonomi perusahaan. Jadi jangan dari sudut pandang kitanya, jadi jangan dari sudut pandang orangnya ya, tapi dari sisi entitas perusahaan. Kemudian asumsi yang kedua adalah going concern. Nah, going concern di sini asumsinya bahwa perusahaan diasumsikan akan berlangsung terus-menerus. Jadi perusahaan diasumsikan tidak akan bangkrut ya. Nah, laporan keuangan akan beda kalau asumsinya perusahaannya bangkrut ya. Nah, kita harapannya kan perusahaan itu akan berlangsung terus. Jadi kemudian yang ketiga itu ada asumsi unit moneter ya, monetary unit. Dalam laporan keuangan ya, itu satuannya harus satuan moneter. Ya, harus satuan moneter. Nah, satuan moneter itu apa? Uang ya. Jadi kalau laporan keuangan di Indonesia itu bisa pakai rupiah, atau misalkan dia perusahaan multinasional bisa pakai dolar dan atau laporan keuangan perusahaan induknya gitu ya. Nah, ada rupiah, jadi rupiah, ada satuan uangnya. Nah, kalau kalian dilihat di neraca gitu ya, misalkan kas, kasnya misalkan 100 juta. Kemudian dia punya perlengkapan ya, dia punya perlengkapan alat tulis kantor. Satuannya apa? Satuannya uang juga kan, di satuannya uang. Bukan ATK-nya, buku misalkan 10 pak, pulpen 100 pak ya. Kemudian tinta printer 10 pak. Enggak kayak gitu kan ya, ya. Jadi satuannya adalah satuan uang. Ya. Walaupun nanti dijelaskan tuh ya, dijelaskan di CLK gitu mungkin jumlahnya itu berapa. Tapi satuan di laporan keuangannya itu harus satuan uang ya, satuan moneter. Ya. Tanah misalkan tanah nilainya misalkan 1 miliar. Bukan itu kan, bukan tanah 1 hektar, bukan seperti itu ya di laporan keuangan. Jadi satuannya adalah satuan uang. Nah, itu unit moneter yang dimaksud seperti itu.
Kemudian periodicity, ini adalah untuk menentukan nanti ya, untuk ketika membuat laporan keuangan, membuat laporan laba rugi, kita harus menentukan titik cut off ya, periodenya mulai kapan, berakhirnya kapan, harus ada batas waktunya. Kalau tidak ada batas waktunya, kita akan bingung ya selesainya ini kapan gitu. Jadi laporan keuangan misalkan cut off-nya tanggal 31 Desember, udah. Jadi dari transaksi dari 1 Januari sampai 31 Desember, kemudian kita buat laporan keuangannya. Nanti biasanya di bulan Januari kita akan menyusun laporan keuangan, di bulan Maret itu baru terbit laporan keuangan. Nah, laporan keuangan yang terbit di bulan Maret itu adalah laporan keuangan tahun sebelumnya sampai dengan tanggal 31 Desember. Ya, jadi ada periodiknya. Kemudian asumsi yang berikutnya adalah akrual. Akrual ini artinya apa? Ya, bedanya dengan cash basis ya. Akrual ini biasanya versusnya lawannya adalah cash basis. Jadi kalau akrual itu ya, transaksi akan kita catat menurut kapan terjadinya gitu ya, kapan terjadinya. Ya, kapan terjadinya. Kalau cash basis ya, transaksi akan dicatat kapan perusahaan mengeluarkan atau menerima kas. Nah, contohnya misalkan ada pegawai yang sudah bekerja gitu, kita memberi gajinya itu gajiannya tiap tanggal 15 gitu, tiap bulan tiap tanggal 15. Nah, ketika menyusun laporan keuangan di tanggal 31 Desember, pegawai itu kan masih bekerja ya antara tanggal 15 ketika gajian di bulan Desember sampai dengan tanggal 31. Dia bekerja nih, dia bekerja. Berarti sudah ada kegiatan ya, sudah ada transaksi bahwa pegawai itu bekerja, sudah ada nilai ekonomi yang bisa diukur. Ya. Tapi ketika tanggal 31 Desember kita bayar kas enggak ya, bayar kasnya nanti ya, bayar gajinya ketika tanggal 15 Januari. Tapi sudah terjadi itu bebannya sudah terjadi ya, pegawai sudah bekerja dan sudah ada beban. Nah, kalau menggunakan pendekatan akrual, maka harus kita catat. Kita sudah harus mencatat adanya beban. Nah, karena belum dibayar, kita akan mencatatnya beban tersebut sebagai utang, ya. Jadi beban gaji pada utang gaji. Itu kalau pakai pendekatan akrual. Kalau pendekatan cash basis nggak akan ada pencatatan. Kita baru akan mencatatnya ketika perusahaan mengeluarkan kas. Nah, itu pendekatan yang cash basis. Nah, kalau yang untuk akuntansi komersil itu pendekatannya adalah akrual. Nah, kalau akuntansi sektor publik dulu cash basis ya, terus kemudian menjadi cash toward accrual. Kalau sekarang sektor publik pun ya, sektor pemerintah pun sudah mulai menggunakan yang accrual. Itu untuk asumsi-asumsi pelaporan keuangan. Selanjutnya prinsip-prinsip. Nah, prinsip-prinsip di sini ada pengukuran, ada pengakuan pendapatan, ada pengakuan beban, dan full disclosure ya, bisa diungkapkan secara penuh. Nah, untuk yang pengukuran ya, yang kalau prinsip pengukuran di laporan keuangan itu misalkan ya, kas itu disajikan di laporan posisi keuangan di neraca itu adalah sebesar nilai sekarang, sebesar present value. Present value-nya kas itu sekarang berapa ya? Ya, yang real diterima atau yang present value-nya berapa? Kemudian kalau misalkan aset tetapnya. Aset tetap ya, itu disajikan di laporan keuangan di neraca itu sebesar apa? Kalau di tahun pertama ya, kita akan menyajikan nilai aset, nilai equipment gitu misalkan, itu adalah sebesar harga perolehan atau biaya historis ya, historical cost. Nah, ketika nanti di tahun berikutnya, kita masih tetap bisa menggunakan nilai historis ya, pengukurannya dengan biaya historis, atau kita bisa melakukan yang namanya revaluasi, penilaian ulang. Berarti kalau kita menggunakan nilai revaluasi, kita akan pengukurannya di situ, pengukuran untuk measurement untuk aset tetapnya itu berdasarkan fair value, nilai wajarnya dia. Ya, jadi pengukurannya itu apakah memakai biaya historis atau memakai fair value. Ya, inventory, misalkan contoh inventory ya. Inventory itu ya, disajikan di laporan posisi keuangan. Kalau di pengakuan kalian hanya mengenalnya sebesar harga perolehan ya. Jadi FIFO ya, FIFO average itu adalah harga perolehan ya, sebesar harga perolehan ya, sebesar cost-nya. Nah, nanti kita akan kenalkan dengan yang namanya nilai realisasi bersih ya. Nilai realisasi bersih itu adalah harga perolehan disesuaikan dengan biaya-biaya untuk menjual ya.
Jadi nilai realisasi bersih misalkan untuk inventory yang sudah usang gitu ya, inventory yang sudah tertimbun 10 tahun yang lalu tapi belum terjual, itu nilainya bisa jadi turun ya, tidak sama lagi dengan ketika harga perolehannya. Nah, itu adalah nilai realisasi bersih ya. Nah, untuk inventory nanti penyajiannya di neraca itu adalah sebesar ya, mana yang lebih rendah ya, lower of cost ya, mana yang lebih rendah antara cost atau nilai realisasi bersih. Jadi pakainya LCNRV, lower of cost or net realizable value. Nah, itu adalah pengukuran untuk inventory yang ada di neraca. Nah, itu contoh-contoh dari pengukuran ya. Berikutnya pengakuan pendapatan ya. Pengakuan pendapatan. Pendapatan ya, itu diakui ketika apa? Ketika kewajiban kita sudah selesai kita laksanakan. Jadi misalkan perusahaan jasa ya, perusahaan jasa. Misalkan bengkel motor ya, bengkel motor ada orang bawa motornya untuk kita perbaiki. Nah, ketika motornya belum kita perbaiki, tapi si pelanggan itu sudah memberikan kas kepada kita, ya, kita sudah menerima kas, tapi kewajiban kita kan belum kita laksanakan, maka kita tidak bisa mengakui sebagai pendapatan. Kita akan mencatatnya sebagai apa? Sebagai hutang, sebagai unearned revenue. Pendapatan diterima di muka ya. Pendapatan diterima di muka itu bukan pendapatan ya, tapi utang. Nah, setelah kewajibannya selesai ya, jasa perbaikan motornya selesai, baru kita bisa mengakui adanya pendapatan. Ya. Nanti utangnya kita hapuskan, kita mengakui pendapatan. Nah, itu konsep dari pengakuan pendapatan. Pengakuan beban juga seperti itu ya. Nah, beban itu bisa diakui ketika terjadi beban. Jadi misalkan tadi kalau ada orang sudah bekerja nih, sudah bekerja, walaupun belum kita bayarkan, tapi kita sudah harus mengakui beban. Ya, kita sudah timbul kewajiban untuk membayarkan sesuatu. Tapi ketika jadi kita sudah harus mencatatkan beban walaupun belum kita bayar. Kemudian konsep pengungkapan secara penuh ya. Untuk konsep pengungkapan secara penuh ini biasanya didukung dengan laporan keuangan yang namanya tadi ya, notes to financial statement. Nah, jadi apa yang dicatat angka-angkanya di laporan keempat laporan keuangan yang lain itu diungkapkan atau dijelaskan di catatan atas laporan keuangan. Nah, itu full disclosure. Kemudian yang constraint ya, yang constraint ini adalah batasan ya. Batasan untuk penyusunan laporan keuangan itu adalah biaya. Ya. Harapannya ya untuk yang constraint ini ya, biaya untuk menyusun laporan keuangan harapannya lebih kecil daripada manfaat dari laporan keuangan yang disusun. Jadinya cost sama benefitnya itu diharapkan gede benefit dari timbulnya laporan keuangan daripada cost untuk menyusun laporan keuangan. Ya, itu constraint-nya. Kalau ternyata cost-nya lebih tinggi, penyusunan laporan keuangannya lebih tinggi nih daripada benefitnya. Terus ngapain dong menyusun laporan keuangan? Nah, itu constraint-nya ya. Nah, ini tadi yang kita diskusikan ya. Ini ada konsep historical cost, kemudian fair value, kemudian untuk pengakuan pendapatan. Ini nanti kalau secara detail ketika kita akan membahas chapter tertentu ya, ada chapter revenue recognition ya, chapter khusus nanti di AKM 2 ya, kita bahas secara detail untuk pengakuan pendapatan. Tapi intinya itu ya, begitu performance obligation, jadi kewajiban kita itu selesai ya, kita bisa mengakui pendapatan ya. Jadi pendapatan diakui ya, which the performance obligation is satisfied. Begitu kewajiban kinerja kita itu selesai. Ini ada 5 tahapannya ya, 5 tahapan, 5 langkah-langkah untuk proses pengakuan pendapatan. Ini nanti detailnya di chapter revenue recognition ya. Intinya tadi di situ ya, bahwa pengakuan pendapatan diakui ketika kewajiban kinerja sudah selesai. Ini full disclosure tadi, kemudian cost constraint-nya ya, jadi keterbatasannya itu adalah biaya ya. Jadi kalau biayanya itu justru
melebihi manfaat, nah itu yang dipertanyakan ya. Kalau biaya untuk menyusun laporan keuangannya itu justru lebih tinggi daripada manfaat laporan keuangan, akankah kita menyusun laporan keuangan? Nah, harapannya cost-nya lebih kecil daripada benefitnya ya. Jadi benefit yang dihasilkan dari menyusun laporan keuangan harapannya lebih besar daripada cost yang dikeluarkan. Ini summary-nya yang tadi. Ya. Oke, chapter 2 sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Kalau detail ini lebih banyak konsep ya. Nanti kalau detailnya maksudnya kalian akan belajar lebih jauh mengenai conceptual framework ini di mata kuliah teori akuntansi. Itu kalau kalian melanjutkan D4 atau melanjutkan S1 di luar akuntansi ya, S1 akuntansi di luar. Itu akan ketemu dengan mata kuliah teori akuntansi. Jadi kalau belajar akuntansi itu belajarnya dari praktik ya, praktik lebih dahulu baru teori. Nah, biasanya kan kalau belajar yang lain kan teori dulu nih, belajar teori dulu, konsepnya dulu baru praktiknya gitu ya. Tapi kalau akuntansi enggak, kita praktik dulu. Kalian akan dijajali dulu dengan bikin laporan keuangan gitu ya di pengakun, kemudian mulai belajar konsepnya di AKM ya, belajar lagi di advanced accounting, nanti baru ketemu yang terakhir itu ujungnya adalah teori akuntansi. Jadi praktik dulu baru memahami itu filosofinya seperti apa. Ya. Oke, ada pertanyaan?